Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 10 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Kita diingatkan untuk selalu rajin menyirami jiwa raga kita dengan air dan pupuk kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mengajarkan kami apa yang seharusnya kami jalankan dalam hidup kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Tuhan, bantulah kami, semoga Engkau selalu memberi kami kekuatan, agar kami selalu mampu menjalankan perintah-Mu, yaitu menyirami pohon kehidupan kami dengan air dan pupuk kehidupan, agar daripadanya keluarlah buah-buah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah siramilah jiwa raga kita dengan air dan pupuk kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Perumpamaan yang diceritakan Yesus Kristus hari ini sangat gampang dipahami oleh para petani, bahwa tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Pertanyaan kita, bagaimana kalau orang hanya mengenal buahnya sementara pohonnya tidak dikenal? Saya ingat seorang teman yang datang berlibur di tempat saya. Setibanya di tempat saya, dia berjalan keliling melihat perkebunan saya. Di kebun ada pohon kopi, pisang, pohon advokat, dan nenas. Sewaktu dia melihat buah nenas,
Sambil memegangnya, dia bertanya kepada saya, "Freddy, apakah ini nenas?" Saya menjawab, "Ya, itu nenas." Kemudian dia mengamatinya dengan baik sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Saya amati dengan baik dan saya juga bingung mengapa dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Saya bertanya padanya, "Ana, apa yang membuat engkau mengangguk-anggukkan kepalamu?" Dengan muka senyum dia berkata, "Freddy, selama ini saya selalu berpikir bahwa pohon nenas itu besar, seperti pohon durian. Ternyata sama sekali lain. Baru kali ini saya melihat pohon nenas. Ternyata pohonnya kecil. Setiap pohon hanya menghasilkan satu buah." Kemudian dia tambahkan lagi, "Ternyata tidak semua buah nenas berukuran sama. Saya amati bahwa ada yang besar dan ada yang kecil. Mengapa ya?" Tanyanya kepada saya. Saya menjelaskan kepadanya bahwa besar kecilnya buah nenas tergantung dari humus tanahnya. Kalau tanahnya subur, pasti buahnya akan besar dan segar. Tetapi kalau tanahnya kekurangan humus, maka pohon nenas akan kerdil dan buahnya akan kecil. Kalau kita mau memperoleh nanas yang besar dan segar, kita harus memberi pupuk dan rajin menyiraminya. Dengan memberi pupuk dan air, itu berarti kita memberi makanan bergizi untuk pohon nanas. Makanan bergizi akan sangat membantu pohon nanas bertumbuh sehat dan segar. Dari pohon yang sehat dan segar pasti akan keluar buah yang sehat dan segar juga. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kerohanian yang sehat dan segar keluar dari kerja keras dari pribadi yang rajin memberi makanan dan minuman rohani kepada jiwanya. Kalau orangnya selalu menyirami jiwanya dengan siraman rohani yang bergizi, maka dengan sendirinya pertumbuhan jiwanya akan sehat dan kuat. Dari jiwa yang sehat dan kuat pasti bermunculan buah-buah jiwa yang sangat membahagiakan, baik bagi pemiliknya maupun bagi orang yang membutuhkannya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, rajin-rajinlah menyiram jiwa raga kita dengan air dan pupuk kehidupan, memberinya makanan yang sehat agar jiwa raga kita bertumbuh segar dan kuat, sehingga bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang sehat juga. Bersama Bunda Maria kita berdoa, "Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu memperhatikan kebutuhan jiwa raga kami dengan penuh tanggung jawab, agar kami boleh bertumbuh kuat dan sehat, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi kepentingan sesama." Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang lagi sakit dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.